Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang populasi dan sampel dalam sebuah penelitian. Dalam bahasan kali ini, kita akan membahas tentang pengambilan sampel berstrata atau yang bisa disebut dengan stratified random sampling. Stratified random sampling adalah pengambilan sampel berstrata pada populasi yang terbagi pada sub-sub kelompok. Kemudian dari sub kelompok tersebut kita ambil masing-masing per sub untuk dijadikan sampel. Sampel secara terpisah kemudian dijadikan satu. Pendekatan pada pengambilan sampel berstrata atau stratified random sampling yaitu yang pertama proportionate stratified random sampling dan yang kedua adalah disproportionate stratified random sampling. Baik, pertama kita akan membahas tentang proportionate random sampling. Proportionate stratified random sampling adalah pengambilan sampel berstrata dengan cara proporsional. Banyaknya subjek dalam setiap subkelompok harus diketahui perbandingannya terlebih dahulu. Kemudian ditentukan persentase besarnya sampel dari keseluruhan populasi. Ini dikatakan oleh Bapak Azwar ya. Kemudian dikemukakan oleh Bapak Sutrisno Hadi, proportionate stratified random sampling adalah bila mana suatu sampling, proporsi atau pertimbangan kategori-kategori dalam populasi diperhatikan dan diwakili dalam sampel. Untuk memenuhi prinsip proporsional, pertama-tama harus diketahui lebih dulu macam unsur atau kategori dalam populasi tersebut. Nah, pada tabel 1 dapat kita lihat contohnya, itu data fiktif distribusi siswa dalam strata populasi. Ini data fiktif ya. Jadi per subkelompok, nah itu kelas 1 ada kelas 2, terus tingginya berapa, sedang, rendah berapa, terus nah jumlah N adalah 1520 ya. Nah, dari data tersebut, dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa suatu populasi yang berasal dari 633 orang siswa kelas 1 dan 887 orang siswa kelas 2 di sekolah menengah terdistribusi menurut tingkat sosial ekonomi atau SES-nya sebagaimana nampak dalam tabel 1 di atas ya. Jadi keseluruhan populasi besarnya N sama dengan 1520. Nah, dari tabel di atas ini kan sudah ada dibagi ya kelas 1, kelas 2, terus jumlahnya 1520. Kemudian ini ditetapkan untuk diambil 20% dari populasi tersebut sebagai sampel. Nah, nanti N-nya jadi berubah jadi 304 ya. Setelah diambil 20%, maka dapat kita lihat pada tabel 2 distribusi sampel berstrata proporsional dari populasi dalam tabel 1 yang tadi. Nah, itu didapatkan bahwa kelas 1 tinggi sama dengan 54, terus kelas 2 68, dan jumlah N-nya itu sama dengan 304. Nah, sudah diambil sampel dari populasi yang besar tadi. Yang kedua, disproportionate stratified random sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan tidak dengan cara memberlakukan proporsi subkelompok populasi pada sampel, melainkan ditetapkan terlebih dahulu ukuran yang diberlakukan sama pada setiap subkelompok atau strata. Ya, ini jelas berbeda karena pada disproportionate stratified random sampling ini subkelompok diberlakukan sama.
Prosedur ini biasanya dilakukan karena alasan statistikal yang analisisnya mengharuskan kesetaraan jumlah subjek pada masing-masing subkelompok yang hendak dianalisis, sehingga proporsionalitas subsampel menjadi tidak relevan. Dapat kita lihat pada tabel 3. Di sini disebutkan distribusi sampel berstrata disproporsional dari populasi pada tabel 1. Nah, di sini diperlakukan sama, jadi setiap kelas itu diambil 75 seperti itu ya. Terus jumlah N-nya juga sama, jumlah kelas 1 dan kelas 2 sama, 225. Dan N-nya adalah 450 ya. Disproporsional sampel pada substrata sebagaimana dicontohkan dalam tabel 3 di atas itu mengharuskan kehati-hatian ketika memaknai datanya ya. Misalkan dari kelompok SES rendah yang ukuran sampelnya 150 orang, diperoleh data bahwa banyaknya subjek yang menyatakan setuju terhadap suatu wacana adalah 50 orang dari kelas 1 dan 15 orang dari kelas 2. Apa yang dikatakan pada data ini adalah bahwa yang menyatakan setuju ada 50/75 kali 100%, maka hasilnya adalah 67% dari kelas 1 SES rendah. Dari tabel tersebut, untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai subkelompok SES rendah perlu dilakukan penyesuaian dengan menghitung 67% kali 122, yang itu adalah subpopulasi kelas 1 dan hasilnya adalah 81,74. Kemudian pada subpopulasi kelas 2, 20% kali 101 sama dengan 20,20. Sehingga totalnya sama dengan 101,94. Sehingga estimasi mengenai persentase subpopulasi SES rendah yang menyatakan setuju adalah 101,94/223 kali 100% sama dengan 45,7%. Nah, cara untuk melakukan estimasi seperti ini juga dapat digunakan untuk mengestimasi keadaan subpopulasi lain maupun subpopulasi secara keseluruhan ya. Oke, begitu saja dari saya. Saya kira sudah cukup jelas ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya.